Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, Desi Ferawati. Kali ini kita akan mencoba mendalami materi tentang rangkaian seri paralel hambatan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan lihat di atas. Nah, untuk sebelum kita mulai, jangan lupa di klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Baiklah, kita akan coba membahas kembali satu soal tentang rangkaian seri paralel hambatan untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep ini. Ada 6 buah R yang dipasang secara seri dan paralel. Ada R1 16 ohm, R2 1 ohm, R3 3 ohm, R4 4 ohm, R5 5 ohm, dan R6 8 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12,5 volt. Yang ditanya di sini adalah berapakah potensial yang lewat ke R3? Berarti V3. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan, sedangkan rangkaian paralel rangkaian pembagi arus. Nah, untuk kita mengetahui berapa V yang lewat ke R3, kita harus tahu dulu berapa I sumber, I yang keluar dari sumber. Untuk mengetahui I yang keluar dari sumber, kita harus tahu berapa R pengganti. Jadi kita cari R pengganti. Dari gambar kita perhatikan, dari R1 sampai R6, kita akan selesaikan dulu bagian ujung. Berarti ini kita selesaikan dulu secara seri. Berarti R2 3 4 2 3 4. Rangkaiannya seri. Berarti kita cukup jumlah R2 tambah R3 tambah R4. R3 1 tambah 3 tambah 4. 8 ohm. Nah, kalau sudah kita tentukan R penggantinya, berarti rangkaiannya seperti ini lagi. Ini R1, R5, R6, R2, 3, 4. Kita lihat lagi dari gambar. Rangkaian yang ini adalah paralel karena ada cabangnya. Kalau cabang berarti kita selesaikan secara paralel. Berarti seper R 2, 3, 4, 6 sama dengan seper R 2, 3, 4 ditambah seper R6 sama dengan seper 8 ditambah seper 8, dapat 2/8, sehingga R 2, 3, 4, 6 sama dengan 8/2, 4 ohm. Kalau sudah kita cari
R pengganti R6 dengan R234, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. R1, R234, 6, R5. Rangkaiannya menjadi seri. Kita selesaikan ini secara seri. R total sama dengan R1 tambah R234, 6 tambah R5. Jadinya 16 ohm ditambah R456 2346 4 ohm tambah R5 5 ohm. Hasilnya ini 25 ohm. Nah, kalau udah selesai R total, berarti kita cari lagi I total. V total per R total. V-nya 12,5 per 25. Dapat setengah ampere. Arus yang keluar dari sumber ini adalah sebesar setengah ampere. Yang ditanya V yang lewat ke R3. Kita kembali ke gambar yang terakhir. Untuk rangkaian yang terakhir, ini rangkaiannya rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Berarti arus yang tegangan yang 12,5 volt akan dibagi. Karena R3 berada di R2346, berarti kita cari V yang lewat ke R2346. Berarti V2346 sama dengan I2346 dikali R2346. Nah, rangkaian seri, rangkaian pembagi tegangan. Berarti arus yang lewat sama dengan sumber. Berarti I2346 sama dengan I sumber. Jadinya ini setengah dikali R2346. R2346 4 ohm. Dapat V-nya 2 volt. Berarti yang masuk ke sini 2 volt. Nah, yang ditanya R3. R3 itu setelah di gambar ini kita pindah ke gambar di bawah. Antara R6, 2, 3, 4, ini rangkaiannya paralel. Rangkaian paralel berarti rangkaian pembagi arus. Berarti V-nya sama. Berarti V234 sama dengan V2346. Sama dengan 2 volt. Nah, berarti V yang masuk ke R234 2 volt. Yang ditanya V yang masuk ke R3. Nah, gimana caranya lagi? Kalau kita lihat untuk R234 di sini R234 rangkaiannya seri. Rangkaian seri berarti rangkaian pembagi tegangan lagi. Nah, arus yang lewat gimana? Arusnya akan sama. Di sini V-nya yang sama, arusnya yang dibagi. Nah, berarti kita cari lagi arus yang lewat ke R234. I234 sama dengan V234 per R234. V-nya 2 volt per R234. R234 8 ohm. Dapat seperempat ampere. Nah, arus lewat ke 234 sebesar 1/4 ampere. Kalau dia 1/4 ampere,
berarti masuk ke R2 seperempat ampere, masuk ke R3 seperempat ampere juga, masuk ke R4 juga seperempat ampere. Kenapa? Karena rangkaiannya rangkaian seri. Nah, baru kita cari V3. V3 berarti I3 dikali R3. I3 sama dengan I234. Rangkaian seri. Sehingga jadinya seperempat kali R3. 3. Dapatnya 3/4 volt. Jadi arus yang lewat ke R3 itu adalah 3/4 volt. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal ini. Nah, jika ada bagian dari pembahasan ini yang kurang jelas, silakan tinggalkan pesan di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.